Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah istata'na an nuqabila fi hadhihi al-muqabalah al-iftiradiyah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita bisa bertemu pada pertemuan online atau daring ini di tatbiki Google Meet dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Salawat wassalaman daiman ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzi qad hamalan nas minadz zulumati ilan nur. Dialah yang telah membawa umat manusia dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Ayyuhat tulab wa talibat tashila li wa tafhiman lakum sa'antiku bil lughatil Indonesia. Para peserta didik baik putra maupun putri, untuk memudahkan saya dalam menyampaikan materi dan untuk memudahkan kalian dalam memahami apa yang saya sampaikan, saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Pertama, bagaimana kabarnya semua anak-anakku sekalian? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Bagi kalian yang sedang dalam kondisi kurang fit, saya doakan semoga segera sembuh, segera pulih sehingga bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Tentunya pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara daring ini bukanlah sesuatu yang kita inginkan bersama, karena maunya kita, ya kita bisa bertatap muka karena akan lebih mudah untuk menyampaikan pembelajaran secara luring atau secara offline. Akan tetapi kondisi sampai saat ini masih belum memungkinkan kita untuk memulai pembelajaran secara offline, maka apa boleh buat, kita harus seperti ini. Olehnya itu saya sangat berharap anak-anakku sekalian untuk mau menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini. Jangan sampai karena pembelajaran daring seperti ini membuat kita menjadi malas dan merasa tidak bisa mengikuti pelajaran. Kalaupun ada kendala yang kalian hadapi, tolong disampaikan kepada kami para guru, wali kelas maupun guru BK untuk dicarikan solusi sehingga kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran. Karena mau tidak mau harus seperti ini pembelajaran kita, melalui online, melalui Google Classroom, melalui WhatsApp, melalui Google Meet, tugas dan lain-lain semua dilaksanakan secara daring. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas materi yang sudah saya share pada hari Jumat kemarin, yakni jar wa majrur dan idhofah. Tujuannya supaya kalian lebih memahami lagi, karena tentunya masih kurang cukup kalau hanya melalui video yang saya share kemudian kalian mengerjakan tugas. Ya, terakhir kemarin catatan ya, mengerjakan catatan. Tujuannya supaya selain kalian menonton, kalian juga bisa menulis dan ada yang kalian pahami dari situ. Ya, baik. Sebelum kita bahas jar dan majrur, kita sedikit mengulas tentang sifat dan mausuf, karena kesemua materi ini akan sering kita temukan di dalam sebuah teks bacaan berbahasa Arab. Ya, jadi ini materinya ini tidak akan saya bahas secara panjang lebar karena kita sudah bahas sebelumnya. Begitu juga dengan jar dan majrur, kalian sudah saksikan videonya. Saya singkat saja, sekedar untuk mengingatkan kembali. Dan kalau misalnya kalian tiba-tiba ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan langsung tanyakan saja. Ya, baik. Jadi sifat dan mausuf itu adalah salah satu materi yang sudah kita pelajari. Kata kuncinya atau kalimat kuncinya adalah as-sifatu tatba'ul mausuf. Kata sifat itu akan selalu mengikuti yang disifati. Antara lain mengikuti dalam hal alif lam, tanda baca di akhirnya, lalu tak marbutoh di akhirnya, jenis katanya. Kalau dia ma'rifah dan nakiranya itu akan selalu mengikuti muzakkar dan muannas. Begitu juga dengan intinya dari segi jumlah isim atau kata bendanya. Contohnya antara lain thalibun mujtahidun. Bisa kita lihat di sini
tolibun mujtahidun itu sama-sama berakhir dengan dhammatain atau bunyi un, tolibun mujtahidun, yang artinya seorang siswa yang rajin. Nah, kalau kata sifat itu biasanya di dalam bahasa Indonesia kita gunakan kata hubung yang untuk menunjukkan bahwa itu adalah sebuah kata sifat atau kalimat yang memiliki kata sifat di dalamnya. Jadi siswa sebagai sifat dan mausufnya, siswa itu sebagai mausufnya atau yang mempunyai sifat, dan mujtahidun itu adalah sifatnya, rajin. Jadi siswa yang rajin. Lalu yang kedua, at-thalib al-mujtahidu, sama, ini siswa yang rajin juga. Tapi bedanya, kalau thalibun mujtahidun dia tidak beralif lam, tetapi di akhirnya dia pakai dhammatain. Sementara kalau at-thalibu al-mujtahidu dia pakai alif lam di depannya. Baik itu sifatnya maupun maksudnya, keduanya beralif lam. Kemudian dari segi artinya, thalibun itu kalau dia tidak beralif lam itu berarti seorang atau sebuah atau seekor, selembar dan lain sebagainya. Itu berarti isim yang belum diketahui yang mana bendanya, yang mana orangnya. Tapi kalau at-thalibu al-mujtahidu itu kita sudah tahu siswa yang mana. Kadang diterjemahkan juga sebagai siswa yang rajin, siswa yang rajin itu, untuk menunjukkan bahwa oh kita sudah tahu siswanya yang mana. Contoh yang lain, Susanti thalibatun nasyitatun. Di sini ada kalimat thalibatun nasyitatun. Thalibatun nasyitatun artinya siswi yang rajin. Susanti seorang siswi yang rajin. Di sini bentuk sifat dan mausuf itu terletak pada kalimat thalibatun nasyitatun. Thalibatun sebagai mausuf yang artinya seorang siswi, lalu nasyitatun yakni kata sifat yang berarti aktif. Oke. Itu sebentar ya. Oke. Contoh selanjutnya, aktubu bil qalami al-jadidi. Nah, di sini ada kata al-qalami al-jadidi. Itu adalah bentuk sifat dan mausuf. Karena di situ kedua kata ini memiliki alif lam di awalnya dan di akhirnya sama-sama berbaris kasrah atau berbunyi i. Yang artinya saya menulis dengan pulpen yang baru. Bentuk sifat mausufnya bisa dilihat dari al-qalami al-jadidi, pulpen yang baru. Pulpen sebagai yang disifati atau mausuf, al-jadidi sebagai kata sifatnya. Nah, khusus untuk kata-kata seperti yang berjumlah dua, misalnya musanna, kemudian jamak, itu memiliki bentuk yang sedikit berbeda. Contohnya, ra'aitu madrasataini kabirataini. Nah, tapi bisa kita perhatikan ciri-cirinya sama, yakni kata sifat itu akan selalu mengikuti yang disifati. Dalam hal ini, madrasataini kabirataini, dua buah sekolah yang besar. Jadi madrasataini itu artinya dua buah sekolah, kabirataini itu artinya besar. Kenapa dia berbentuk kabirataini? Itu karena dia mengikut dari madrasataini. Nah, contoh yang lain juga, ra'aitu madrasatan kabiratan. Nah, ini kalau dia bentuk mufrad atau berbentuk tunggal. Madrasatan kabiratan, sebuah sekolah yang besar. Nah, itu kalau dia berjumlah satu. Ketika dia berjumlah dua, madrasatan dia berubah menjadi madrasataini, kabiratan menjadi kabirataini. Nah, untuk pembahasan mengenai jumlah dalam isim itu akan kita bahas di pembahasan yang lain. Namun kita di sini masih fokus tentang membahas sifat dan mausuf. Oke, ini selanjutnya adalah tentang jarru wa majrurun atau jar dan majrur.
ketentuan dari jar dan majrur ini adalah harful jarri yajrul isma ba'da. Huruf jar itu memajrurkan isim setelahnya. Isim setelah huruf jar itu disebut dengan isim majrur. Lalu harakatul akhiri isimul majrur al-kasrah. Harakat atau tanda baca akhir isim majrur itu kasrah. Jadi ringkasnya adalah ada namanya huruf jar. Huruf jar ini akan membuat isim atau kata benda yang berada setelahnya itu dalam kondisi majrur. Dan kalau dia dalam kondisi majrur, ini disebut dengan isim majrur. Ciri-ciri isim majrur adalah berbaris kasrah atau berbunyi i di akhirnya. Itu ringkasan dari ketentuan ini. Ini tidak wajib kalian untuk menghafalnya secara berurut. Maksud saya, kalian hafalkan harful jarri yajrul isma ba'da, al-ismu ba'da harfil jarri ismu majrur. Itu enggak wajib. Yang penting intinya adalah kalian bisa mengerti bahwa kalau ada huruf jar, setelahnya ada isim, isimnya ini harus berbaris kasrah atau berbunyi i. Nah, isim ini disebut dengan isim majrur. Itu yang perlu kalian pahami. Kalian tidak perlu menghafal aturannya ini. Intinya adalah pemahaman. Karena meskipun kalian hafal ini, tapi kalau kalian tidak paham ya sama saja. Oke. Nah, huruf jar ini di dalam bahasa Arab karena berjumlah lebih dari satu. Jadi kalau tunggal itu namanya harfun, kalau huruf-huruf atau jamaknya huruf itu namanya hurufun. Karena ini adalah huruf-huruf jar, makanya disebut sebagai huruful jarri, huruf-huruf jar. Ada banyak huruf jar, namun yang sering kita temui, inilah yang saya tampilkan atau saya sampaikan kepada kalian. Yang pertama adalah fi, yang artinya di atau di dalam. Yang kedua ala atau di atas, min, dari, ila, ke, an, bisa berarti dari, bisa juga berarti tentang. Lalu di yang berarti dengan, li yang berarti milik atau untuk, ka yang berarti seperti atau kadang juga berarti bagaikan. Nah, disebut dengan huruf di dalam bahasa Arab karena ketika kata-kata ini berdiri sendiri, itu kita tidak bisa mengetahui apa yang dimaksud. Misalnya kata di, dengan. Kalau kita cuma menyebut kata dengan, kita tidak mengerti ini sedang membahas apa, karena cuma satu kata, dengan. Kita tidak tahu apa yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan kalimat atau kata tersebut. Kita langsung perhatikan di contoh. Askunu fil baiti. Askunu itu adalah kata kerja, yang artinya saya sedang tinggal. Nah, di sini ada fil baiti. Ada kata fi yang merupakan huruf jar. Setelah fi, itu ada al-baiti. Nah, salah satu ciri-ciri isim, dia beralif lam. Kalau beralif lam, maka dia adalah isim. Karena untuk kata kerja, atau fiil maupun huruf, itu tidak akan memiliki alif lam. Nah, selain dia beralif lam, ternyata akhirnya dia berbaris kasroh. Ini menunjukkan bahwa dia menjadi isim. Kenapa dia berbaris kasroh? Karena ada huruf atau kata fi yang berada sebelum kata al-bait ini. Kalau al-baiti ini berdiri sendiri, maka dia dibaca al-baitu. Al-baitu. Tapi karena ada fi di depannya, sehingga al-baitu ini menjadi al-baiti. Askunu fil baiti. Contoh berikutnya, at-tullabu fil fasli. At-tullabu itu artinya para siswa atau siswa-siswa. Ini adalah isim yang berbentuk jamak atau lebih dari dua. Kalau satu siswa namanya tolibun, dua siswa tolibani, siswa-siswa atau lebih dari dua siswa at-tullabu. Nah, at-tullabu ini fil fasli, berada di dalam kelas. Jadi fil fasli, di dalam kelas. Al-fasli itu adalah isim. Dia berbaris akhir kasrah
atau berbunyi i karena diawali kata fi atau huruf jar fi. Berikutnya, al-kitabu ala maktabin. Al-kitabu ala maktabin. Buku itu, al-kitabu ala maktabin. Ada kata ala. Ala ini huruf jar. Setelah ala ada isim. Kenapa saya menyebut maktabin ini adalah isim? Karena kalau isim itu tidak beralif lam, dia akan memiliki baris tanwin. Tanwin itu dhammatain, kasrotain, dan fathatain yang berbunyi an, in, un. Nah, di sini dia berubah menjadi maktabin, bukan alal maktabi karena tidak ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya, maka dia dibaca alal maktabi. Tapi karena di sini dia tidak beralif lam, maka maktabun ini dibaca maktabin. Ketika maktabin berdiri sendiri, maka dia dibaca maktabun. Tapi karena ada ala di depannya, sehingga dia dibaca maktabin. Ya tolong disampaikan kepada saya kalau misalnya saya terlalu cepat ya, supaya saya perlambat. Saya terlalu cepat ya? Halo? Enggak, Ji, Pak. Enggak, Ji? Enggak apa-apa, supaya jangan sampai saya terlalu cepat, kalian tidak mengerti. Oke, saya lanjut ya. Contoh selanjutnya, roja'ata minal madrasati. Kamu, seorang laki-laki, telah pulang dari sekolah. Dari kata kerja roja'ata ini artinya kamu, laki-laki, telah pulang. Minal madrasati. Kata min ini merupakan huruf jar. Sehingga kata al-madrasah setelah min, dia berbaris akhir kasrah. Jadi bukan minal madrasatu, tapi minal madrasati. Nah, aslinya ini adalah min. Tapi karena setelah min ini ada alif lam, kan agak sulit ketika kita menyebut min al-madrasati. Lebih mudah ketika kita baca minal madrasati. Itu adalah kebiasaan yang kita temukan ketika membaca huruf jar yang disambungkan dengan isim yang beralif lam. Kalau juga nanti ada kata an, dia setelah an ada fiil yang beralif lam, maka dibaca anil madrasati. Diberikan baris akhir kasrah. Oke, selanjutnya contoh yang lain. Yadhabu ila suki. Yadhabu itu artinya dia, seorang laki-laki, sedang pergi. Nah, kemudian ada kata ila suki. Ila ini adalah huruf jar, sehingga kata as-suki dia berbaris akhir kasroh. Kalau berdiri sendiri, dia dibaca as-suku. Selanjutnya, Salma tatakallamu an usratin. Salma sedang berbicara. Jadi tatakallamu itu artinya sedang berbicara. Untuk perempuan, karena Salma ini adalah seorang perempuan. An usratin, tentang sebuah keluarga. Jadi an artinya tentang, kemudian usratin adalah keluarga. Usratin berbaris kasrah karena sebelumnya ada an. Lalu kata betib darsa bil qalami. Kamu, seorang perempuan, telah menulis pelajaran dengan pulpen. Kata di itu adalah huruf jar, sehingga al-qalami dia berbaris akhir kasrah. Kalau dia berdiri sendiri, dibaca al-qalamu. Selanjutnya, al-haqibatu al-jadidatu limudarrisin jadidin. Tas yang baru itu untuk seorang guru yang baru. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, pada kalimat ini tidak hanya huruf jar yang ada di dalamnya.
Akan tetapi ada juga sifat mausuf. Al-hakibatu al-jadidatu itu adalah bentuk sifat mausuf. Keduanya beralif lam, keduanya berbaris akhir sama, keduanya memiliki ta marbutah. Al-hakibatu al-jadidatu, tas yang baru itu. Li mudarrisin jadidin, untuk seorang guru yang baru. Jadi li itu artinya untuk, mudarrisin dia berbaris akhir kasrah karena ada li sebelumnya. Li mudarrisin, untuk seorang guru. Nah, jadidin ini kembali adalah bentuk, adalah sifat. Jadi li mudarrisin jadidin, selain di sini ada bentuk jar dan majrur, jadi huruf jarnya itu adalah li, lalu isim majrurnya adalah mudarrisin, dan selain dia sebagai isim majrur, dia juga sebagai yang memiliki sifat atau mausuf. Sifatnya adalah jadidin atau baru. Li mudarrisin jadidin, untuk seorang guru yang baru. Bisa dipahami kira-kira atau ada yang kurang dimengerti sampai di sini? Kalau ada yang tidak dimengerti, tolong bertanya supaya kita jelaskan terlebih dahulu sebelum lanjut ke materi berikutnya. Silakan. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi al-hakibatu al-jadidatu itu bentuk sifat mausuf. Kita lihat ciri-cirinya, ada alif lamnya sama-sama, kemudian sama-sama bertak marbutah di akhirnya, sama-sama berbaris akhir doma, dan sehingga dia diterjemahkan tas yang baru. Karena dia beralif lam, berarti ini adalah isim ma'rifah. Kita sudah ketahui bendanya yang mana, tas yang baru itu. Lalu untuk seorang guru yang baru, itu li mudarrisin jadidin. Li mudarrisin itu adalah bentuk jar dan majrur. Ada huruf jarnya di situ, ada huruf li. Mudarrisin itu adalah majrur atau isim yang diawali huruf jar. Sehingga dia di situ disebut li mudarrisin. Nah, karena setelah mudarrisin ada kata sifat yaitu jadidin yang artinya baru, dia ikuti mudarrisin. Makanya di situ dia berbaris akhir kasrah juga, kasratain. Oke, contoh selanjutnya, wajahul fatati kal qamaril muniri. Wajah gadis itu seperti bulan yang bercahaya. Di kalimat ini ada kata kal qamari. Ada kalimat kal qamari. Ka itu salah satu huruf jar yang artinya seperti. Bisa juga diterjemahkan bagaikan. Kal qamari, bagaikan atau seperti bulan. Al-qamari itu bulan. Ketika berdiri sendiri, dia al-qamaru. Tapi karena diawali kata atau huruf jar ka, jadilah dia kal qamari. Nah, di sini ada juga kata sifat al-muniri di belakang kata al-qamari. Sehingga di situ diterjemahkan bulan yang bercahaya. Jadi al-qamari al-muniri ini bulan yang bercahaya. Al-muniri dia berbaris kasrah karena dia mengikuti al-qamari. Al-qamari al-muniri. Nah, kalau kalian perhatikan di awalnya wajahul fatati ini adalah bentuk idhofah yang akan saya jelaskan lagi selanjutnya. Tapi ini sudah saya bagikan pada video pembelajaran hari Jumat kemarin. Ini adalah bentuk idhofah, wajahul fatati. Wajah gadis itu, wajah milik gadis itu, wajahul fatati. Oke. Nah, kemudian mengenai isim majrur, sebagaimana tadi sudah kita pelajari bahwa isim majrur itu ciri-cirinya dia berbaris akhir kasrah di akhirnya. Nah, tapi khusus untuk isim yang berjumlah 2,
dan isim muzakkar yang lebih dari 2 itu memiliki aturan berbeda. Jadi selain ini maka akan mengikuti aturan sebelumnya, yakni isim majrur atau isim yang berada setelah baris atau huruf jar itu berbaris akhir kasroh. Kalau musanna, misalnya tolibani, ketika dia menjadi isim majrur atau diawali huruf jar, huruf alif yang berada di antara huruf ba dan nun berbaris kasroh itu dibuang dan diganti dengan huruf ya berbaris sukun. Misalnya, 2 orang siswa ini ditambahkan huruf jar di depannya li, yang berarti untuk. Sehingga kita tidak baca lagi litolibani, tetapi litolibaini. Ya, jadi bukan litolibani, tetapi litolibaini. Begitu juga kalau ada huruf jar lain yang berada di depan kata tolibani ini. Misalnya, dari 2 orang siswa. Min tolibaini. Bukan min tolibani. Lalu contoh yang lain untuk guru-guru laki-laki, al-mudarrisuna. Nah, kalau al-mudarrisuna ini diawali dengan huruf jar, maka huruf waw sukun ini dan baris dhammah sebelumnya itu berubah. Baris dhammahnya itu berubah menjadi baris kasroh dan waw sukunnya berubah menjadi ya sukun. Misalnya kata guru-guru laki-laki ini ditambahkan huruf jar min di depannya, berubah dia menjadi minal mudarrisina. Minal mudarrisina. Nah, untuk pembahasan mengenai isim yang berjumlah 1, 2, dan lebih dari 2 itu akan dibahas pada materi yang lain. Namun, hal ini perlu kalian pahami, perlu kalian ketahui, karena ini memiliki berbeda dengan aturan normalnya. Normalnya kalau isim majrur yang diawali huruf jar itu dia berbaris akhir kasroh. Seperti itu. Ada pertanyaan? Saya sangat khawatir kalau tidak ada yang bertanya sebenarnya, karena hanya ada 2. Sudah paham semua atau tidak ada yang paham? Oke, sudah, kita lanjut kalau begitu. Contoh yang lain, 2 mobil. 2 mobil, itu bahasa Arabnya as-sayyarotani, dari kata as-sayyaratu. As-sayyarotani ketika diawali huruf jar, misalnya bi, dia berubah menjadi bis-sayyarotaini. Jadi huruf alif tadi itu berubah menjadi ya sukun. Bis-sayyarotaini artinya dengan 2 mobil. Contoh yang lain untuk jamak muzakkar salim. Jamak isim muzakkar, isim laki-laki yang berjumlah lebih dari 2. Al-falahuna, para petani laki-laki. Ketika diawali dengan huruf jar, an, berubah dia menjadi anil falahina. Jadi huna dia menjadi hina. Oke, kita lanjut ke idofah. Idofah ini adalah salah satu pembahasan yang kita sudah bagikan videonya di hari Jumat kemarin. Idofah ini artinya penyandaran suatu isim dengan isim yang lain sehingga menimbulkan makna spesifik. Ini saya tidak wajibkan juga kalian untuk hafal pengertiannya, tapi intinya kalian paham. Oh, idofah itu terdiri dari 2 isim. Isim yang pertama itu namanya mudhof, atau artinya yang disandarkan. Isim yang kedua mudhofun ilaih, atau yang disandarkan kepadanya atau tempat bersandar. Jadi isim pertama sandar kepada isim yang kedua untuk menghasilkan makna yang lebih jelas, lebih khusus, lebih spesifik. Nanti di contohnya kalian bisa lebih paham. Makna spesifik yang dimaksud di sini bisa berarti li atau milik, bisa berarti min atau dari, bisa berarti fi atau di. Contoh. Kita kaidah dulu atau ketentuannya. Al-ismu bi ghairi alif wa tanwin huwa mudhof. Jadi mudhof itu adalah isim tanpa alif lam dan tanwin.
Nah, ini aturannya kan, isim itu kalau dia tidak beralif lam, dia pasti bertanwin. Nah, tapi kalau dia jadi mudhof, dia tidak beralif lam dan juga tidak bertanwin. Nah, setelah mudhof itu, dia akan memajrurkan isim setelahnya. Mudhofu yajrul isma ba'da. Dia akan membuat isim setelahnya itu majrur. Majrur itu artinya berbaris kasroh. Nah, isim setelah mudhof itu disebut dengan mudhofun ilaih, yang juga sekaligus sebagai isim majrur. Jadi istilahnya idhofah itu terdiri dari dua isim. Isim pertama disebut dengan mudhof, isim kedua disebut dengan mudhofun ilaih. Ketika dia disebut dengan mudhofun ilaih, dia juga sebagai isim majrur. Cirinya sama dengan isim yang diawali dengan huruf jar. Tanda baca akhirnya atau harakat akhirnya ialah kasrah. Contoh, kitabul mudarrisi. Di sini kita lihat kata kitabu ini kan isim, ini kata benda, artinya buku. Tapi dia tidak beralif lam dan juga dia tidak bertanwin. Mestinya kan dia al-kitabu atau kitabun. Tapi ternyata di sini kedua tanda itu tidak ada. Nah, ternyata setelah kata kitabu ini ada isim yang lain yang beralif lam dan berakhiran dengan tanda kasroh. Padahal di awalnya bukan huruf jar. Nah, disitulah kita mengetahui bahwa kata kitabu ini adalah mudhof atau bersandar ke al-mudarrisi. Kitabul mudarrisi artinya buku guru. Nah, kalau kata kitab ini berdiri sendiri, kita misalnya saya sebut kata kitabu. Kita cuma tahu oh itu buku. Tapi tidak spesifik buku apa, buku siapa dan bagaimana, terbuat dari apa dan sebagainya. Ketika kita sambungkan kata setelahnya, yakni al-mudarrisi, barulah kita tahu bahwa oh ternyata yang dibicarakan adalah buku guru atau buku milik guru, bukunya guru, ya kurang lebih seperti itu. Kitabul mudarris itu bukunya guru kalau diterjemahkan. Contoh yang lain, suruh madrasatin, suruh madrasatin. Suruh ini juga kata benda, pagar. Tapi dia tidak beralif lam, juga tidak bertanwin. Tapi ternyata isim setelahnya atau kata benda setelahnya itu berbaris akhir kasroh. Nah, kenapa dia berbaris akhir kasroh? Karena ternyata suruh ini adalah mudhof yang sandar kepada madrasatin sebagai mudhofun ilaih. Sehingga suruh madrasatin itu dia terjemahkan pagar sebuah sekolah. Nah, kalau suruh tadi berdiri sendiri, kita cuma sebut pagar. Ini pagar apa? Pagar siapa? Ternyata kalau disambung dengan kata madrasah, maknanya menjadi lebih jelas atau lebih khusus. Ini adalah pagar sebuah sekolah. Pagar milik sebuah sekolah atau pagarnya sebuah sekolah. Nah, begitu cara menerjemahkan untuk idhofah atau mudhof dan mudhofun ilaih. Contoh yang lain. Babul khosyabi. Pintu kayu. Kata babu tidak beralif lam, tidak bertanwin. Tapi ternyata isim setelahnya berbaris akhir kasroh. Babul khosyabi. Pintu kayu. Pintu kayu. Jadi maknanya menjadi lebih spesifik. Di sini bukan lagi berarti pintu milik kayu, tetapi pintu yang terbuat dari kayu atau pintu dari kayu. Kan tadi idhofah itu menimbulkan makna spesifik. Di antara makna spesifiknya itu bisa berarti kepemilikan seperti buku milik guru, pagar milik sebuah sekolah, atau bukunya guru, pagarnya sebuah sekolah. Nah, di sini pintu kayu kalau diterjemahkan secara spesifik berarti pintu yang terbuat dari kayu. Selanjutnya, sumtu lailin. Sumtu lailin. Sumtu itu adalah kata isim yang berarti
keheningan. Keheningan, lalu dia tidak beralif lam dan juga tidak bertanwin. Tapi kenapa huruf setelahnya atau kata setelahnya berbaris akhir kasroh? Dalam hal ini lailin. Berarti sumtu ini menjadi mudhaf, lailin ini menjadi mudhafun ilaih. Sumtu lailin, keheningan suatu malam. Nah, selain berarti milik dan dari, bentuk mudhaf dan mudhaf ilaih ini juga bisa berarti di. Jadi keheningan suatu malam maksudnya adalah keheningan di suatu malam atau keheningan pada suatu malam. Jadi kehadiran mudhafun ilaih setelah mudhaf atau kehadiran kata kedua setelah kata pertama itu memberikan makna lebih spesifik atau lebih khusus. Kalau kita cuma sebut sumtu, keheningan apa? Keheningan bagaimana? Oh, ternyata sumtu lain, keheningan di suatu malam. Nah, seperti ketika kita membahas jar dan majrur untuk mudhof atau idhofah, pada bagian mudhofnya atau kata pertamanya, ketika dia berjenis musanna dan jamak muzakkar salim, itu memiliki bentuk yang berbeda. Contohnya, tolibani, ketika dia menjadi mudhof, ya tolibani artinya 2 orang siswa, ketika dia menjadi mudhof atau berada sebelum mudhofun ilaih, huruf nunnya ini dibuang, tidak diganti tapi dibuang. Contohnya, tolibal madrasati, 2 orang siswa sekolah, 2 orang siswa milik sekolah, misalnya. Kurang lebih seperti itu diterjemahkan, tolibal madrasati. Jadi, tolibani, 2 orang siswa, 2 orang siswa sekolah, itu tolibal madrasati. Jadi, dia tidak beralif lam. Contoh juga untuk jamak muzakkar salim. Al-mudarrisuna. Al-mudarrisuna itu artinya guru-guru laki-laki. Ketika dia menjadi mudhaf, huruf nunnya itu dihilangkan. Jadi mudarrisuna menjadi al-mudarrisuna itu menjadi mudarrisul lughah. Kita ingat tadi meskipun kata awalnya dia pakai alif lam, tapi karena mudhaf itu dia tidak beralif lam, tidak bertanwin, maka alif lam itu juga dihilangkan. Mudarrisul lughah artinya guru-guru laki-laki bahasa. Mudarrisul lughah, mudarrisu al-lughah. Guru-guru laki-lakinya bahasa. Maksudnya ini jurusan bahasa. Nah, ketika untuk mudhafun ilaih yang merupakan isim majrur juga, kalau dia berjumlah musanna atau 2, ini rumusnya sama ketika dia diawali dengan huruf jar. Karena dia sama-sama isim majrur, mudhafun ilaih ini isim majrur, isim yang diawali mudhaf atau isim yang diawali dengan huruf jar. Huruf alif yang berada di antara huruf terakhir dan huruf nun itu diubah menjadi huruf ya sukun. Misalnya as-sayyarotani. Ketika dia menjadi mudhafun ilaih, miftahus sayyarotaini, kunci 2 mobil. Kunci 2 mobil. Miftahus sayyarotani. Jadi miftahus sayyarataini. Jadi awalnya as-sayyarotani, tapi karena diawali kata miftahu, jadilah dia miftahus sayyarataini. Kunci 2 mobil. Atau kunci milik 2 mobil. Atau kuncinya 2 mobil. Itu sama semua ya. Contoh untuk jamak muzakkar salim, al-falahuna, ketika dia menjadi mudhafun ilaih, huruf waw sukunnya dan dhammah sebelum waw sukun itu berubah. Bustanul falahina, kebun para petani atau kebun milik petani. Bustanul falahina, kebun milik para petani. Itu rumus ketika mudhafun ilaihnya berupa musanna dan jamak muzakkar salim.
Yang pada intinya, kalau selain kedua ini, maka rumus awalnya itu akan berlaku. Bahwa isim majrur atau mudhofun ilaih itu selalu berbaris berakhir kasroh. Kalau tidak kasroh ya pasti kasrotain. Itulah tentang materi yang sudah kita share melalui video pada hari Jumat kemarin. Saya ulang kembali, semoga bisa lebih dipahami. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya? Oke, sekarang kita membahas materi yang kita pelajari pertama kali di semester 2. Bukan materi sih, bacaan yang saya buat dalam bentuk video. Kalau kalian masih ingat, Susanti Tholibatun Nasyitotun. Susanti Tholibatun Nasyitotun. Nah, kita akan menganalisa teks-teks yang terdapat pada bacaan tersebut untuk menemukan bentuk sifat mausuf, yang kedua bentuk jar dan majrur, dan yang ketiga bentuk idhofah atau mudhof wa mudhofun ilaih. Semoga kalian bisa tahu ya. Oke. Kalimat pertama, Susanti Tholibatun Nasyitotun. Bentuk apa yang terdapat di dalam kalimat ini? Apakah sifat mausuf, jar dan majrur, atau idhofah? Ada yang bisa menjawab? Sifat mausuf. Yang mana sifat mausuf? Tholibatun nasyitotun. Oke. Ya, Sohi ya, benar. Ini siapa yang menjawab? Nahda Wulandari. Anda Wulandari. Oke, syukran. Mumtaz. Jadi di sini kita menemukan kalimat Tholibatun nasyitotun. Ini adalah bentuk sifat mausuf. Keduanya tidak beralif lam, keduanya berakhiran dengan tanda baca dhammatain sama-sama, dan sama-sama bertak marbutah. Oke, ini gampang ya, karena tadi sempat dibahas juga. Ya, ini ya. Tholibatun berbaris dhamma, ini juga sama, ini juga sama-sama tak marbutah dan tidak beralif lam. Selanjutnya, Susanti Tholibatun fil madrasati sanawiyati al-hukumiyati salasah pangkep. Bentuk apa yang terdapat pada kalimat ini? Ada yang bisa? Apa ada sifat mausuf, atau jar dan majrur, atau idhofah? Kalau jar dan majrur, lihat langsung katanya. Apakah ada huruf jar di dalamnya? Bagaimana? Sifat mausuf, ingat, bentuk katanya itu sama-sama beralif lam dan baris akhirnya itu sama. Kemudian apa lagi? Jar dan majrur tadi huruf jar di awalnya, lalu ada isim setelahnya yang berbaris kasrah. Lalu kalau dia idhofah, kata awalnya itu tidak beralif lam dan tidak bertanwin, tapi setelahnya ada isim berbaris kasrah. Bagaimana? Tidak ada yang tahu? Ini, oke, di sini kita tidak menemukan bentuk sifat mausuf, jar dan majrur ataupun idhofah. Ini artinya Susanti adalah seorang siswi. Nah, lalu di kalimat yang di sini kita menemukan ada huruf jar fi. Ini huruf jar ya, artinya di atau di dalam.
Nah, setelah fi ada al-madrasah yang berbaris akhir kasrah dan beralif lam. Ini berarti isim. Maka ini adalah bentuk jar dan majrur. Ini jar majrur ya. Ini jar majrur. Ini huruf jar fi. Lalu al-madrasah adalah majrurnya. Lalu setelah al-madrasah ada as-sanawiyah. As-sanawiyah itu berarti sekolah yang berada pada tingkat kedua atau menengah. Sekolah menengah. Sekolah yang menengah. Nah, berarti kita lihat di sini sama-sama beralif lam. Kita lihat di sini, kata al-madrasah itu ternyata dia beralif lam. Nah, di sini dia beralif lam dan as-sanawiyah juga beralif lam. Lalu baris akhirnya loh sama-sama juga dia berbaris kasrah. Ini artinya ini membentuk sifat mausuf. As-sanawiyah itu adalah sifatnya. Kemudian mausufnya itu adalah al-madrasah. Jadi ini sifat dan mausuf. Oke. Al-hukumiyah itu juga adalah sifat dari madrasah. Tapi kalau kalian tidak mengerti ini, ya enggak apa-apa. Ini dulu yang kalian harus tahu. Karena bentuknya sama ya dengan teori yang kita pelajari. Sama-sama beralif lam, sama-sama berbaris akhir kasrah. Al-madrasah, as-sanawiyah, al-hukumiyah. Al-hukumiyah ini adalah sifat juga dari sekolah, artinya sekolah negeri, sekolah yang dikelola oleh pemerintah, sekolah negeri. Sama-sama beralif lam, sama-sama berbaris akhir kasrah. Oke, bisa dipahami ya? Ya, semoga kalian paham. Selanjutnya, hiya thalibatun nasyitatun. Ini sama dengan kalimat pertama tadi. Ini adalah bentuk sifat dan mausuf. Sama-sama tidak beralif lam, sama-sama berdhammatain, dan sama-sama berta marbutoh. Oke. Tukhattitu a'malaha al-yawmiyah. Tukhattitu a'malaha al-yawmiyah. Dia merencanakan kegiatannya sehari-hari atau kegiatan sehari-harinya wa tunaffizuha bindibatin dan mengimplementasikannya dengan rajin. Indibatin ini artinya rajin. Nah, sekarang di kalimat ini bentuk apa yang bisa kalian temukan? Ada yang bisa menjawab? Di sini dulu. Tukhattitu a'malaha al-yaumiyah. Apakah ada yang kalian temukan sesuai dengan yang sudah kita pelajari? Sifat mausuf, jar dan majrur, serta idhofah. Bagaimana? Ada atau tidak? Apakah ada yang bisa memberikan jawaban? Ini ada orang nggak sih? Wih, ada 40 orang. Halo, apa ada orang di sini? Dijawab saja ada atau tidak. Begitu. Ada, Pak. Ada. Yang mana? Ada, Pak. Ada, Pak. Yang mana? Ringan. Hah? Ada yang mana? Ada, Pak. Ringan. Hah? Jelek, Suaranya. Jelek jaringan, Pak. Oke, ya silakan. Apa yang ada pada kalimat ini? Tukhattitu a'malaha al-yaumiyah. Bentuk apa yang ada di sini?
Bagaimana? Kalau dari yang sudah kalian pelajari, kalian seharusnya menjawab di sini tidak ada. Karena kalian pasti bingung, ini bagaimana? Ada a'malaha al-yaumiyah. Karena Jaringan, Pak. yang kenapa? Bagaimana? Oh, sayang sekali ya, diskusinya tidak berjalan dengan lancar. Ya, di sini sebenarnya adalah berasal dari kata a'malu al-yaumiyati. A'malu al-yaumiyati. Lalu berubah menjadi a'maluha al-yaumiyah. A'malul yaumiyah itu artinya aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan al-yaumiyah itu keseharian. Ini adalah bentuk idhofah. A'malu al-yaumiyati. Di sini ada kata a'malu, dia tidak beralif lam, juga tidak bertanwin, tapi setelahnya ada kata al-yaumiyah yang beralif lam dan berbaris akhir kasrah. Lalu dia berubah menjadi a'maluha. Ha itu artinya kegiatan-kegiatannya ditujukan kepada Susanti. Ha itu untuk perempuan. Lalu disambung dengan al-yaumiyati. Lalu dia berubah menjadi fathah di sini karena dia merupakan objek. Ini punya pembahasan tersendiri. Namun tetap saya sampaikan kepada kalian agar kalian tahu. Jadi a'maluha al-yaumiyah dia berubah menjadi a'malaha al-yaumiyati. Ini bentuk idhofah karena a'malu berasal dari kata a'malu al-yaumiyah. Nah, tapi tidak usah bingung tentang itu karena saya tidak memaksa kalian dulu untuk memahami yang cukup kompleks. Di kalimat di bawah sini, wa tunaffizuha bin dibatin, dan mengimplementasikannya dengan rajin. Di sini kalimat di bawah ini apakah ada bentuk yang sudah dipelajari? Dari 40 orang ada enggak yang bisa jawab? Halo. Ada huruf jarnya, Pak. Ada huruf jar. Yang mana huruf jarnya? B. Akhirnya. Siapa ini? Nanda lagi kah? Iya, Pak. Oke. Jawab saja Nanda, kalau tidak ada yang lain menjawab. Ya, jadi ada kata bi di depannya. Kata bi itu artinya dengan. Nah, indibatin itu artinya rajin. Nah, ini kan kita, kalau ada huruf yang berbaris kasrah tain, itu pasti dia isim. Pasti dia kata benda, pasti dia isim. Kenapa dia kasrah tain? Karena diawali oleh huruf jar bi. Kalau dia berdiri sendiri, dia disebut indibatun. Tapi karena diawali huruf jar bi, jadilah dia bin dibatin. Jadi tanpa mengetahui artinya, kita sudah tahu, oh ini bentuk jar dan majrur. Seperti itu. Itu yang saya harapkan pada kalian. Tidak perlu hafal-hafal aturan-aturan yang berbahasa Arab tadi, tapi kalian mengerti konsepnya itu seperti apa. Lanjut. Laisa laha waqtul faraghi. Laisa laha waqtul faraghi li'annal faraga mafsadatun. Pada kalimat laisa laha waqtul faraghi, dia tidak memiliki waktu luang. Li'annal faraga mafsadah, karena waktu luang itu merugikan. Pada kalimat laisa laha waqtul faraghi, bentuk apa yang kalian bisa lihat terdapat pada kalimat ini? Ada enggak yang sudah kita pelajari? Cara menganalisisnya, lihat apakah ada kata yang memiliki ciri sifat mausuf. Ada kata beralif lam. Sebelumnya apakah beralif lam? Oh, ternyata tidak. Ini kata waktu ini tidak beralif lam, tapi kata setelahnya ternyata beralif lam. Pasti ini bukan sifat mausuf.
Ya. Yang kedua, jar dan majrur. Ada enggak huruf jar di sini? Laisa bukan, laha bukan, waktu lebih-lebih, al-faraq juga. Tidak ada huruf jar dan majrur, berarti tidak ada jar dan majrur di sini. Selanjutnya, waktu. Waktu ini dia tidak beralif lam, dia juga tidak bertanwin. Tapi setelahnya ada ada kata yang beralif lam berakhir dengan baris kasrah. Nah, ini kan ciri dari idhofah. Waktu itu mudhofnya, al-faraghi itu mudhofun ilaihnya. Artinya waktu luang. Ini kan waktu luang itu berarti menghasilkan makna yang lebih spesifik. Kalau kita cuma menyebutkan kata waktu, atau kalau dia berdiri sendiri, waktun, itu kan artinya waktu. Waktu itu banyak. Waktu yang seperti apa yang dimaksud? Waktul faraghi. Kehadiran kata al-faraghi atau kata luang setelah kata waktu ini mengkhususkan makna waktunya. Jadi waktu yang dimaksud di sini adalah waktu luang. Jadi ini adalah contoh idhofah. Mudhofnya adalah waktu, mudhofun ilaihnya adalah al-faraghi. Kalau dia mudhofun ilaih setelah ada mudhof di depannya, pasti dia berbaris akhir kasrah. Kecuali untuk musanna dan jamak mudzakkar salim. Itu tidak selalu kita temukan. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, tantahizu kulla daqiqah. Tantahizu kulla daqiqah. Min waqtiha lil amalin nafi'. Tantahizu kulla daqiqatin min waqtiha lil amalin nafi'. Tantahizu kulla daqiqatin. Dia menghabiskan setiap detik min waqtiha lil amalin nafi'. Dari waktunya lil amalin nafi', untuk pekerjaan yang bermanfaat atau untuk kegiatan yang bermanfaat. Dari kata ini, apakah kalian melihat ada bentuk kalimat yang sudah kita pelajari? Ada sifat mausuf tidak? Itu saja dulu kalian jawab. Ada sifat mausuf atau tidak? Tidak. Tidak, ya, karena kata-kata di sini memiliki bentuk yang berbeda. Yang kedua, ada huruf jar tidak? Tidak. Ya juga, iya, karena memang tidak ada. Yang tadi kita pelajari fi, bi, ka, li, min, an, itu semua tidak ada di sini. Lalu kulla daqiqatin. Nah, di sini kita akan sedikit kesulitan kalau tidak mengetahui arti kata kulla ini. Kulla itu artinya setiap, atau bisa juga berarti semua. Nah, tapi setelah kata kulla ini, kita menemukan kata daqiqatin. Berarti kata kulla ini adalah sebuah mudhof atau bentuk idhofah. Dia berbaris fathah di sini karena berurusan dari huruf atau kata sebelumnya. Dia merupakan objek semua. Daqiqatin, dia berbaris akhir kasrah. Pasti ada penyebab dia berbaris akhir kasrah. Itu karena sebelumnya dia ada mudhof, yaitu kata kulla. Tapi kalau kalian tidak terlalu mengerti di sini, memang ini agak sedikit kompleks karena berhubungan dengan kata sebelumnya. Nah, tapi ini adalah contoh idhofah. Kulla daqiqatin. Setiap dari waktunya. Setiap detiknya. Oke. Nah, sekarang miwaqtiha. Kalian lihat di sini ada sifat mausuf tidak? Apakah ada sifat dan mausuf? Atau kita lihat dari awal saja dulu ya. Kata min itu termasuk huruf jar. Kemudian setelah kata min ada waqtiha. Waqtiha.
Ini dari kata waktun. Makanya dia di sini berbaris akhir kasroh. Ya, jadi akan banyak variasi-variasi kalimat yang akan kalian temukan ke depannya ketika dia sudah berhubungan dengan kata yang lain. Nah, namun di sini kalian lihat miwaqtiha, miwaqti. Itu wakti itu berarti apa? Dia isim majrur karena ada huruf min sebelumnya. Ha ini adalah kepemilikan. Ha ini adalah kepemilikan, maksudnya ini kembali ke Susanti. Maksudnya dari waktunya Susanti. Miwaqtiha. Ini bentuk jar dan majrur. Lil amalin nafi'. Li itu adalah huruf jar. Yang berarti untuk. Al-amali adalah kegiatan. An-nafi' bermanfaat. Lil amali itu artinya untuk kegiatan. An-nafi' yang bermanfaat. Jadi al-amali ini adalah majrur. Dia berbaris kasrah karena diawali huruf jar li. Lil amali. Ini ada lam, alif. Di sini ada lam. Jadi sebenarnya di sini alif lam, tapi karena dia diawali li, alifnya itu hilang. Jadi lil amali. Setelah lil amali ternyata ada alif lam juga. Dan baris akhirnya juga kasrah. Jadi lil amali itu adalah jar majrur, jar dan majrur. Al amalin nafi' itu adalah sifat dan mausuf. Sifatnya adalah bermanfaat. Yang memiliki sifat adalah kegiatan yang bermanfaat. Ya, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, fal waqtu kama qila. Fal waqtu kama qila. Maka waktu sebagaimana dikatakan. Di sini ada huruf jar ka, tapi ternyata yang bersambung setelahnya bukan isim. Karena dia adalah huruf ma. Sebagaimana kama itu berarti sebagaimana. Kila itu artinya dikatakan. Kata kerja. Langsung kita lanjut ke kalimat di bawahnya. Al-waqtu kasayfi. Nah, ini harusnya bisa kalian pahami ya. Al-waqtu kasayfi. Waktu itu kasayfi. Kasayfi ini bentuk apa? Ada yang bisa menyebutkan? Kasayfi. Apakah dia sifat mausuf? Jar majrur atau idhofah? Jar majrur. Oke, sahih. Kasayfi yang merupakan huruf jar yang artinya seperti atau sehingga di sini ini adalah bentuk jar dan majrur. Idza lam taqta'hu qata'aka. Apabila kalian tidak memotongnya, maka dia yang akan memotong kalian. Ini adalah kata kerja, ini juga kata kerja. Selanjutnya, wal waqtu idza zahaba, dan waktu apabila telah pergi. Ini kata kerja. Ini isim, tapi setelahnya tidak ada isim lagi. La ya'uda ilal abadi. La ya'uda ilal abadi. Tidak akan kembali. Ini kata kerja. Ilal abadi. Ini bentuk apa? Jar dan majrur. Jar dan majrur. Oke, sahih. Cuma satu ya yang paham. Tapi syukur ada yang paham ya. Saya tidak bayangkan kalau tidak ada yang bisa menjawab sama sekali. Jadi ilal abadi, meskipun kalian belum tahu artinya, kalian sudah bisa mengetahui kalau ini adalah bentuk jar dan majrur. Ada kata ila itu jar, huruf jar. Yang dimana kalau ada isim setelahnya, dia seharusnya berbaris akhir kasroh. Ila itu artinya ke atau sampai, al abadi itu kekal atau keabadian. Ilal abadi diartikan selamanya. Oke.
Contoh terakhir, Susanti wa'iyatun bi ahammiyatil waqti fi hayatiha. Ini sedikit kompleks lagi, semoga ada yang bisa paham. Susanti menyadari bi ahammiyatil waqti fi hayatiha. Bentuk apa yang ada di sini? Selain nahda, ada enggak yang bisa mengerti ini? Nggak ada ya? Yang mana? Jar majrur. Yang mana jar majrur? Ada huruf B-nya, Pak. Huruf jarnya. Satu saja. Sama V. Ya, ada dua jar dan majrur. Apakah ada bentuk lain yang bisa kau lihat di sini? Itu saja ya. Oke, jadi ada dua huruf jar di sini, ada huruf V dan huruf B. Hadirnya huruf B di sini menyebabkan kata ahamiyah itu berbaris akhir kasrah dan kata hayati berbaris akhir kasrah, hayati. H ini kepemilikan kembali kepada Susanti. Hayati artinya hidupnya atau kehidupannya. Nya ini artinya nya milik Susanti. Nah, ahamiyatil waqti itu adalah bentuk apa? Ahamiyatil waqti itu adalah bentuk idhofah. Ahamiyah itu artinya pentingnya, kepentingan, pentingnya waktu. Ahamiyatil waqti, pentingnya waktu. Di sini kata ahamiyah dia tidak beralif lam, dia juga tidak bertanwin. Sementara al-waqti dia beralif lam dan berbaris akhir kasrah. Ini bukan bentuk sifat mausuf meskipun dia sama-sama berbaris akhir kasrah karena ahamiyahnya tidak beralif lam. Seandainya di sini bil ahamiyah bisa jadi, tapi tidak sesuai lagi dengan maknanya. Bi ahamiyatil waqti, pentingnya waktu. Ahamiyatil waqti, pentingnya waktu itu adalah bentuk idhofah, mudhaf wa mudhafun ilaih. Oke, saya harap kalian bisa mengerti ya. Kalau masih belum mengerti, tolong bertanya, bagian apanya yang tidak dimengerti? Jadi kalau sifat mausuf itu, sifat akan selalu mengikuti mausufnya. Jar dan majrur itu cirinya ada huruf jar, kemudian ada isim di belakangnya. Lalu kalau idhofah, kalimat awalnya itu atau isim awalnya itu dia tidak beralif lam, tidak bertanwin, tapi kata setelahnya dia berbaris akhir kasrah. Oke, kita sedikit kita latihan soal. Kita sedikit latihan soal. Untuk menguji pemahaman mengenai apa yang sudah kita pelajari. Oke. Bisa dilihat? Bisa dibaca enggak? Bisa, Pak. Tunggu sebentar ya. Ya, kata yang digaris bawahi itu disebut, oh soalnya ada kelihatan ya. Bentar.
Sebentar ya. Oke. Ghurfatul ustazi. Kata al-ustazi itu disebut dengan apa? Apakah dia disebut dengan idhofah, mudhofun ilaih, mudhof, atau harfu jar? Apa ada yang bisa jawab? Idofah. Idhofah. Oke. Ada pendapat yang lain? Kata yang digaris bawahi saja ya. Bukan kedua katanya. Kalau ghurfatul ustazi itu keduanya itu disebut dengan idhofah. Nah, tapi yang ditanyakan itu hanyalah yang kata kedua atau isim keduanya, al-ustazi. Nah, itu disebut dengan apa? Disebut Jar majrur mungkin, Pak. ada huruf jar di depannya. Idhofah itu terdiri dari apa? Mudhof dan mudhof ilaih. Jadi idhofah itu terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Jadi di sini jadi al-ustazi di sini adalah mudhofun ilaih. Idhofah itu kalau keduanya. Nah, jadi idhofah terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Mudhof itu kata pertama, mudhofun ilaih itu kata kedua. Bisa dipahami? Bagaimana, Nahda? Oke. Pertanyaan berikutnya. Baris apa setelah huruf jar? Sukun atau mati, doma, kasrah, atau fathah? Pasrah. Kasrah ya, ya. Setelah huruf jar pada umumnya dia berbaris kasrah. Ada kalimat al-qittu titik-titik al-kursi. Bisa dilihat itu gambar apa? Kelihatan gambarnya enggak? Gambar apa itu? Kucing. Iya. Jadi al-qittu itu artinya kucing. Kucing titik-titik al-kursi. Apa kata yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong tersebut? Apakah diisi dengan fi, ila, atau ala?
Ada yang bisa? Fi, ila, Pi. apa artinya fi? Fi itu artinya di atau di dalam. Ila itu ke, ala itu di atas. Kata yang mana yang lebih tepat? Yang mana yang lebih tepat? Fi, ila, atau ala? Allah. Ala. Ya, siapa itu yang menjawab? Awaluddin. Wala. Siapa? Awaluddin. Oke, ala ya. Kucing itu di atas kursi. Ya, itu lebih tepat. Kalau di kursi bisa juga, tapi ada kata ala yang lebih tepat. Oke, selanjutnya. Man fil fasli. Siapa yang berada di dalam kelas? At-talibu fil fasli, al-qittu fil fasli, atau at-tabibu fil fasli. Al-qibtu fil kasli. At-talibu fil fasli. At-talibu fil fasli. Siapa itu menjawab al-qittu? Al-qittu tadi itu kucing. Ini bukan kucing ini. At-talibu fil fasli. Sembarang. At-talibu fil fasli, siswa dia yang berada di dalam kelas. At-tabibu, ada yang tahu enggak maknanya at-tabibu? Ada di materi jenis-jenis pekerjaan. Dokter. Ya, dokter. Ini tabibu itu mirip dengan kata tabib ya, tabib dokter. Oke, at-talibu fil fasli. Oke, laiba Adamu titik al-kurati. Adam telah bermain titik al-kurati, bola. Apa yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong ini? Ka, fi, li, atau bi? Huruf jar apa yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong pada kalimat ini? Adam telah bermain titik-titik bola. Ka, fi, li, atau bi? Ya, kalau kalian punya catatan, silakan lihat. Ini kalau kalian tidak mencatat atau catatannya tidak lengkap, nah itu dia. Makanya saya suruh mencatat. Ini gampang kalau kalian tahu artinya sih. Ka itu artinya apa? Ka. Apa? Bi. Bi. Artinya bi apa? Dengan. Dengan, ya. Kalau kita pakai kata ka, Adam telah bermain seperti bola. Nah, ini nggak mungkin, masa orang seperti bola. Laiba Adamu kalkurati. Ini tentu tidak tepat ya. Adam telah bermain seperti bola. Laiba Adamu fil kurati. Adam telah bermain di bola. Salah juga. Laiba Adamu lil kurati, untuk bola. Salah juga. Nah, laiba Adamu bil kurati. Adam telah bermain dengan bola, ya. Di. Dengan. Oke. Ad-darajatun nariyati. Nah, ini salah ini kali soalnya ya. Ad-darajatun nariyatu di sini harusnya. Ad-darajatun nariyatu artinya sepeda motor. Li. Apakah li tolibatin, tolibati, tolibatun, atau tolibatan? Sepeda motor li atau milik tolibatin, tolibati, tolibatun, atau tolibatan? Tolibatun. Yakin?
Ada li itu. Li itu apa? Huruf jar. Setelah huruf jar, dia pasti berbaris akhir Tolibati. apa? Ayo. Setelah kata li, apa? Tolibatin. Talibatan. Kalau jangan sembarang menjawab. Tolibatin. Kenapa bukan tolibati? Karena tidak ada alif lam. Nah, itu dia, benar. Bukan tolibati karena tidak ada alif lam. Maka yang tepat adalah li tolibatin. Sepeda motor untuk seorang atau sepeda motor milik seorang siswi. Oke. Kelihatan enggak ini? Babun al-ghurfatu. Babun ditambah disambung dengan al-ghurfatu, jadinya bagaimana penulisannya? Babu al-ghurfatu, babu al-ghurfati, babu al-ghurfata, atau babun. Oh, tunggu dulu, apa soalnya nih? Ada soalnya tidak kelihatan kayak ini. Oh iya, mana yang paling tepat? Mana yang paling tepat? Ketika kata babun, sebuah pintu, dan al-ghurfah, kamar, itu disambung. Jadi saya mau bilang pintu kamar di dalam bahasa Arab itu yang mana yang lebih tepat? Pintu kamar, ya, pintu kamar. Apakah babu al-ghurfatu, babu al-ghurfati, babu al-ghurfata, atau babun al-ghurfatu? Babu al-ghurfatu. Babu al-ghurfatu. Babu al-ghurfatu ya, menurut siapa? Nahda? Atau siapa itu? Saya, Pak. Siapa itu saya? Saya tidak tahu. Putri. Nurul Anugrah, Pak. Saya tidak tahu ya. Kalau kalian tidak bilang Nurul Anugrah, Babu al-Ghurfatu. Nah, ini kalau kalian perhatikan di sini, ini kan bukan sifat mausuh karena kata babun dan al-ghurfah itu beda. Kalau sifat mausuh, dia harus sama-sama beralif lam atau sebaliknya sama-sama bertanwin, tidak beralif lam. Tapi kata babun di depan itu artinya pintu, kemudian kamar, al-ghurfatu. Saya mau bilang pintu kamar. Ini adalah bentuk idofah, mudhof dan mudhofun ilaih. Nah, kalau idofah, kata pertama itu dia tidak boleh beralif lam, tidak boleh juga bertanwin. Kata kedua atau mudhofun ilaihnya itu dia harus berbaris akhir apa? Kasrah. Ya, jadi yang benar jawaban Babu al-ghurfatu. Babu al-ghurfatun. babul ghurfatun. Ti ya, babul ghurfati, pintu kamar. Ini yang tepat. Jadi idofah, ini bentuk idofah di sini. Babul ghurfati, pintu kamar. Itu yang paling tepat. Kalau diterjemahkan menurut maknanya, pintunya kamar. Pintunya kamar ya. Kalau kata pintu saja disebutkan, kita tidak tahu, oh pintu yang bagaimana yang dimaksud. Oh ternyata babul ghurfati, pintunya kamar. Pintu milik kamar.
Ini bentuk idhofah ya, mudhof dan mudhofun ilaih. Oke, yatakallamu Arif titik-titik madrasatin. Arif sedang berbicara titik-titik madrasah atau sekolah. Kata apa yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong ini? Yatakallamu Arif titik-titik madrasatin. Min. Min. Arif berbicara. An. An, ya. Artinya an apa? Tentang. Betul. Jadi, Arif berbicara tentang sekolah. Ya, itu adalah pilihan yang tepat. Selanjutnya, idhofah terdiri dari apa? Susunan atau gabungan dua huruf, susunan atau gabungan dua jawaban, susunan atau gabungan dua pertanyaan, atau susunan dua kata benda atau isim. Susunan atau gabungan dua kata benda atau isim. Oke, sahih. Kata benda atau isim itu disebut dengan apa? Mudhof dan mudhofun Ilaih. ilaih. Ya, itu istilahnya. Oke. Fil hakibati kitabut tilmizi. Mana terjemahan yang tepat untuk kalimat ini? Di dalam lemari terdapat bukunya murid, di dalam kelas terdapat bukunya murid, di dalam saku terdapat uangnya murid, di dalam tas terdapat pulpennya murid, di dalam tas terdapat bukunya murid. Al-Hakibah itu artinya tas. Ya, harusnya kalian sudah tahu ya. Al-Hakibatu itu tas. Di dalam tas terdapat bukunya murid. Ya. Jadi tanpa kalian sebelumnya tahu bahwa bahasa Arabnya murid itu at-tilmiz, ya kalian bisa lihat karena semua artinya itu adalah murid. Fil hakibati, ini adalah bentuk jar dan majrur. Di al-hakibati itu tas. Dia berbaris akhir ti atau kasrah karena ada fi sebelumnya. Nah, kemudian kitabut tilmizi, ini bentuk idhofah, mudhof dan mudhofun ilaih. Bukunya murid. Kata kitabut tidak beralif lam, tidak bertanwin, tapi at-tilmizi dia berbaris akhir kasrah. Di dalam tas terdapat bukunya murid. Oke, satu lagi ya. Kita sudah cukup lama. Atau mau dihabiskan? Bagaimana? Ini ada berapa soal ini? Ada 8 soal lagi. Mau dijawab sampai selesai atau kita cukup? Jawab sampai selesai, Pak. Oke ya. Oke, baik. Cukup saja, Pak. Jawab sampai selesai, Pak. Cukup nih saja, Pak. Sholat duhur nih orang. Oke, yang mau selesai silakan keluar. Jangan lupa
screenshot sebagai bukti kalian ikut pertemuan ini. Jadi nanti pada saat saya membagikan absen dan nama kalian tidak ada, tolong dikirim ke saya buktinya bahwa kalian juga ikut meeting ini. Atau tunggu sebentar, saya juga screenshot di sini supaya tidak ketinggalan. Kalian juga masing-masing screenshot ya, supaya ada bukti. Nanti saya minta buktinya, kalian tidak punya misalnya saya tidak sempat dapat semua screenshotnya, karena kalian ada 3 kelas, jadi lumayan banyak. Iya Pak, Yang sudah. mau live, oke, yang mau live silakan, nggak apa-apa. Oke ya, yang mau lanjut silakan tetap di room ini. Manakah contoh idhofah yang tidak tepat? Mana contoh idhofah yang tidak tepat? Ya perhatikan, contoh idhofah yang tidak tepat itu yang mana? Apakah gurfatul abi, qalamul ustazi, maktabul ustazi, atau mudirun al-ma'hadi? Jadi tanpa kalian tahu artinya, kalau kalian mengerti konsepnya, kalian harusnya tahu mana dari kalimat ini yang salah. Mudirun al-Ma'hadi. Ya, apanya yang salah? Karena di huruf ra ada bertanwin, Ki, Pak. Betul sekali. Sohi. Jadi konsep idhofah itu mudofnya atau isim pertamanya itu dia tidak akan beralif lam atau tidak bertanwin. Jadi di sini kita lihat ada 3 kalimat yang sama polanya. Ghurfatul abi artinya ini kamar ayah, qalamul ustazi pulpennya ustaz, maktabul ustazi mejanya ustaz, dan mudirun al-ma'hadi. Di sini harusnya adalah mudirul ma'hadi yang artinya pemimpin dari pesantren. Pimpinan pesantren. Ini yang tidak tepat atau ini yang salah. Selanjutnya, at-tajiru ila suki. Kalimat ini benar atau salah? Pada pelajaran tentang jenis-jenis pekerjaan, kita sudah pelajari at-tajiru itu artinya apa? Ila itu di huruf jar. As-suki ini ada di materi keluarga Salma, Usratus Salma. Tapi sebenarnya kalian tidak tahu artinya, ini bisa dijawab sebenarnya. Tapi dari segi arti juga kadang berpengaruh. At-tajiru ila suki artinya pedagang ke pasar. Kalau dari segi makna ini sudah benar. Tapi dari segi penulisan apakah sudah benar? Pedagang itu pasar. Betul atau salah? Bagaimana? Ada jawaban? Betul, Ji, Pak. Betul Ji, iya. Karena setelah ila itu as-suki berbaris kasroh, itu betul. Al-mudarrisu yaktubu bisayyarati. Ada yang bisa jawab enggak ini betul atau salah? Al-mudarrisu artinya apa? Al-mudarrisu. Wah, masa Anda tahu al-mudarrisu? Ini sering sekali muncul. Saya al-mudarrisu. Al-mudarrisu apa? Guru. Iya, guru. Yaktubu apa? Yaktubu. Menulis. Tulis. Di
Dengan As-sayyarah apa? Tadi ada di contoh loh, saya sampaikan ada juga di materi waktu hari Jumat. Oke, sebelum kita bahas dari segi mana, kalau dari segi penulisan, menurut kalian sudah benar atau tidak? betul. Dari segi penulisan, betul. Al-mudarrisu yaktubu bisayyarati. Kenapa dia ti? Karena ada bi sebelumnya. Tapi dari segi arti, apakah benar? As-sayyarah itu artinya mobil. Salah. Masa guru menulis dengan mobil? Nah, itu pentingnya untuk memiliki kosakata ya. Oke. Titik-titik at-tilmizi 'alal maktabi. At-tilmizi tadi masih ingat artinya at-tilmizi? Al-Hakim. Apa? Fil Hakibati Kitabut Tilmizi. Di dalam tas ada bukunya murid. At-tilmizi itu murid. Titik-titik murid 'alal maktabi. Di atas meja. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas atau mudhof yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah, ini kalau kalian tahu artinya ya kalian tahu jawabannya. Ada yang bisa jawab enggak? Titik-titik at-tilmizi 'alal maktabi. Titik-titik murid di atas meja. Maktabatu itu artinya perpustakaan, sayyaratu itu mobil, fasl itu kelas, sahatu itu halaman, kolamu itu pulpen. Apa jawaban yang tepat? Kolam. Ya, kolom. Oke. Ma ma'ana harfu jar? Apa artinya huruf jar? Huruf yang memfathahkan kata setelahnya, huruf yang mendomahkan kata setelahnya, mensukunkan atau mengkasrohkan. Apa? Ini gampang sekali. Huruf yang mengkasrohkan kata setelahnya. Ya. Kata yang kata yang memiliki baris kasrah di akhirnya disebut dengan isim apa? Isim majrur. Majrur, isim majrur. Isim majrur. Jadi majrur itu artinya berbaris akhir kasrah ya. Huruf yang mengkasrahkan kata setelahnya. Jadi sederhananya itu seperti itulah kalau huruf jar. Nah ini sudah tadi saya tanyakan juga. Susunan idhofah itu berpola isim isyarah dan musyarah ilaih, fi'il dan fa'il, jar dan majrur, mudhaf dan mudhaf ilaih atau mubtada dan khobar. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, mudhaf dan mudhaf ilaih itu adalah susunan idhofah. Oke, kedua dari terakhir. An-najmu titik-titik as-sama'i. As-sama, tahu enggak apa artinya? Ini ada gambarnya sih juga. Titik-titik an-najmu titik-titik as-sama'i. Kata apa yang tepat untuk mengisi bagian kalimat yang kosong? Di. Apa? Allah. Di atas. Ini apa artinya kira-kira ini? An-najmu titik-titik as-sama. Ada gambarnya itu. Apa itu? Gambarnya itu gambar apa? Gambar apa? Bintang. Betul Pak, bintang kah? Ya. Asama itu. Bintang di langit. Nah, di berarti pakai
Salah ya, salah ya. Alah. Oke, pertanyaan terakhir. Anti titik-titik al-wardati. Mungkin kalian pernah dengar kata Wardah, itu merek produk kecantikan. Nah, itu al-wardah itu bahasa Arab. Artinya bunga. Kata apa yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong di sini? Anti titik-titik al-wardati. Anti, ingat artinya. Pelajaran di semester 1. Anti. Ya, untuk menjawab soal seperti ini, ya harus tahu artinya. Anti apa artinya? Perempuan. Perempuan. Apa jawabannya di sini? Oh, sorry. Al-wardah belum tahu ya artinya. Al-wardah itu tadi bunga. Jadi, jawabannya? Anti kalwardati. Seperti bunga. Kamu perempuan seperti atau bagaikan bunga. Ini pujian ya sebenarnya. Anti kalwardah. Anti kalwardati. Kamu itu seperti bunga atau bagaikan bunga. K ya. Oke. Itulah latihan menjawab soal menggunakan quizzes. Kalau seandainya kita semua memiliki perangkat yang mumpuni, semua pakai laptop dan punya jaringan yang bagus, kita bisa mengadakan quiz secara live. Namun mengingat kondisi bahkan mengadakan meet saja begini agak susah untuk berkomunikasi. Ya, mudah-mudahan kedepannya ada perbaikan baik dari segi jaringan ataupun dari segi keadaan. Semoga kita bisa segera belajar bertatap muka. Karena daring seperti ini susah sekali berkomunikasi. Apalagi yang malas-malas bicara ya sudah tidak ada suaranya. Saya berharap lebih aktif lagi. Kalau memang ada yang tidak dimengerti, tolong disampaikan. Kalau malu-malu sampaikan di sini, ya silakan chat saya. Insya Allah saya akan bantu bimbing sampai bisa mengerti. Kalau kalian masih kesulitan, kenapa? Bisa bertanya Pak nanti Pak, kalau langsung chat Pak. Bisa. Saya selalu menunggu pertanyaan-pertanyaan, tapi tidak pernah ada yang bertanya. Pertanyaannya paling itu, Ji. Mau bagaimana caranya selesaikan tugas? Biasanya begitu, tapi tidak ada yang tanya masalah materi. Apalagi? Sudah ya? Ya, kalau ada malu-malu bertanya secara live di sini ya, nanti silakan chat. Insya Allah saya akan bantu. Pekan depan kita ya untuk kelas IPA 2 dan IPA 4 berarti Jumat ini kita sudah tidak belajar lagi karena kalian saya pindahkan ke hari ini. Pekan depan baik itu untuk IPA 5, IPA 2 maupun IPA 4 mungkin kembali ke jadwalnya. IPA 5 di hari Selasa, IPA 2 dan IPA 4 di hari Jumat. Mungkin kita akan melaksanakan ulangan harian. Materinya sifat mausuf, jar majrur, dan idhofah. Insya Allah. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, materi yang lain. Karena khawatirnya kita lanjut materi, tapi tidak ada kurang, hanya sebagian kecil yang paham. Saya maunya
banyak dari kalian yang paham. Jadi tolong materinya dipelajari. Tujuannya catatan itu agar bisa kalian sambil menyaksikan materi sambil kalian baca, kemudian kalian tulis. Salah satu yang penting dalam belajar bahasa adalah memiliki kosakata. Jadi kalau saya berikan ada istilahnya dalam bahasa Arab itu kosakata mufradat, ada mufradat, tolong dihafalkan. Khususnya kata-kata yang sering kita temui sehari-hari. Misalnya kata-kata seperti guru, al-mudaris, qalamun, pulpen, tolibun itu siswa laki-laki, tolibatun siswa perempuan. Itu kalau sesuatu yang sering kita temui, ya mungkin lebih mudah untuk dihafalkan. Begitu juga dengan kata-kata yang lain, karena kalaupun kalian mengerti konsep dari materi pelajaran, tapi kalau tidak punya kosakata ya agak susah juga ya. Sanaltaqi fi mustaqbal, kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya di masa yang akan datang. Aqulu lakum syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi yang belum screenshot, tolong screenshot sebagai bukti kehadiran pada kegiatan hari ini. Astaghfiru minkum law kana indi khatiyah, sebagaimana saya minta maaf kalau misalnya dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan. Syukran. Aku lakum syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.